Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nanda. Kali ini kita akan menentukan perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa di kuadran 1. Kita mulai aktivitas kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai ya. Sebelum menuju ke trigonometri sudut istimewa, kita akan menemukan dulu nih hubungan antar panjang sisi pada segitiga khusus. Jadi ada yang kita bahas pertama adalah segitiga dengan sudut 30. Di atap berbentuk segitiga sama sisi. Ini sama sisi nih. Sisinya sama panjang. Kemudian seperti gambar di samping, di situ disebutkan bahwa panjang sisi alas atapnya adalah 20 meter di sini. Dan sudut kemiringan atapnya 60 derajat. Oke, di sini 60 derajat. Maka tentukanlah panjang dari sisi miringnya, yang miring ini berapa, dan tiang penyangga atap. Kalau kita akan membuat penyangga atap nih di sini. Oke. Itu berapa? Nah, sebutkan bahwa segitiganya adalah segitiga sama sisi ya. Nah, seperti kalian ketahui, yang namanya segitiga sama sisi itu sudutnya adalah masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Kita tulis 60 derajat. Ya kan? Kemudian sisinya sama ya, ketiga sisinya sama. AB sama dengan AC sama dengan BC. Lihat segitiga sama sisi berbentuk atap tersebut, dan panjang AB akan sama dengan panjang AC, dan zat ya akan sama dengan sudut apa saja di sini, ABC. Sudut ABC akan sama juga dengan sudut BCA. Sudut BCA. Berapa nilainya? Adalah 60 derajat. Nah, kalau kita buat garis dari C ke D yang membagi sudut ACB atau BCA ini menjadi 2, maka sudut ACD itu berapa? Sudut ACD adalah 30 derajat. Ya, karena setengahnya. Sudut ACD ini saja adalah 30 derajat. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kita punya AD sama dengan BD ya. Nilai AD ini sama dengan BD nih. Ini sama nih karena dibagi 2. Sudutnya dibagi 2, 30, maka panjang sisinya pun sama. Bagi 2 nih. Nah, setengahnya AB ya. Mereka panjangnya setengahnya AB. Kemudian kalian lihat bahwa AC sama dengan AB. AC ini sama dengan AB. Ya kan, tadi panjangnya sama. Maka AB sama dengan BC. AB juga sama dengan BC. Maka kita bisa tulis kalau AD sama dengan DB sama dengan apanya AC? Setengahnya AC. Ya enggak? Ya kan? Kalau AC sama dengan AB, maka AD ini atau DB ini ya setengahnya AC panjangnya. Nah, kan? AD dan BD juga setengahnya BC. Sama ya, karena nilai ketiga sisinya ini sama. Kemudian kita bagi nih, biar enggak terlalu rucak ya di situ tuh ya, terlalu luas, kita buat sendiri segitiganya. Segitiga ACD, kita ambil salah satunya. Nah, di situ kita tahu bahwa sudut CAD adalah 60 derajat. Ya, tulis. Segitiga ACD adalah 30 derajat. Nah, maka panjang AD tadi kita sudah tahu panjang AD adalah setengahnya AC. Gitu ya. Selanjutnya kita
tahu ya, ketika sudut ACD berada di depan sisi AD, sudut ACD, kita baikin sedikit, ACD adalah sudut di depan sisi AD, ya, 30 derajat. Dan sisi AC adalah sisi miring atau hipotenusanya. Nah, kan di sisi segitiga nih, siku-siku nih. Oke. Jadi untuk setiap segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya adalah 30 derajat, maka panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah setengah dari panjang sisi miringnya. Ya kan? Tadi kita punya AD nih. AD, panjang AD ini dia adalah sisi di depan 30 derajat. Ya, kemudian panjang sisi dan kalian tahu bahwa sisi miringnya itu AC, ternyata AD itu setengahnya AC. Berarti kita simpulkan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku dengan salah satu sudutnya 30 derajat, maka panjang sisi di depan sudut 30 derajat itu setengah dari panjang sisi miringnya. Ini kan sisi miring ya, atau sisi di depan sudut siku-siku. Setengahnya. Oke. Sekarang kita perhatikan lagi. Misalkan nih, kita misalkan bahwa misalkan AC ini panjangnya 2 unit. Misalkan di sini panjangnya AC adalah 2 unit. AD tadi setengahnya AC ya. Kita tahu AD setengahnya AC. AD setengahnya AC, maka setengahnya dari 2 adalah 1. AD 1 unit. Nah, panjang AD adalah 1 unit ya tadi. Bisa tahu panjang CD-nya? Ya, kita pakai apa? Pakai teorema Pythagoras. Langsung saja di sini. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sorry. Kok 1 sih? Kurang ya, sorry ya. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Ya, sama dengan akar dari 4 kurangi 1, akar 3. Ya, jadi kita tahu nih di sini nih AC kuadrat itu kita tahu langsung saja di sini ya. CD kuadrat itu adalah AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. Ya, tahu ya. Berarti CD-nya itu akar dari tadi 4 dikurangi 1. Ya. AC kuadrat dikurangi AD kuadrat. AC-nya 4, AC kuadratnya 4, AD kuadratnya 1. Maka di sini ketemu bahwa CD-nya adalah akar 3. Panjang CD-nya akar 3. Nah, ini kelihatan nih dari gambar saja deh. Kelihatan AD-nya 1, AC-nya 2, CD-nya akar 3. Nah, kita tahu tadi ya. Nah, sekarang kita simpulkan. Oke, perbandingan sisi segitiga yang berada di depan sudut 30 derajat. Kita pakai ini saja. Di depan sudut 30 derajat. Tadi di depan sudut siku-siku. Oke, 90 derajat dulu ya. Adalah 2. Di depan 30 adalah 1. Di depan 60 adalah di sini akar 3. Akar 3 unit. Ya, jadi perbandingan panjang sisi yang berada di depan sudut 30 derajat terhadap panjang sisi yang berada di depan sudut 60, kemudian dan panjang sisi miringnya adalah di sini tulis 1, akar 3, dan 2. AB1, AC-nya akar 3, BC-nya 2. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kan kita sudah dapat tuh tadi segitiga khususnya. Perbandingan sisi terkecilnya ya. Kita tulis lagi di sini. Kita sekarang tulis perbandingan trigonometrinya. Kita cari nilai sin 30. Sin 30 derajat. Sin 30 depan bagi miring setengah. Cos 30. Lihat sudut 30 derajat. Akar 3/2, atau kalian boleh tulis setengah akar 3. Lagi
bagi tan 30, 8 bagi samping ya, 1 per akar 3. Kalian rasionalkan, jadinya apa? 1 per 3 akar 3. Lalu kita lanjutkan perbandingan trigonometri sin 60. Lihat sudut 60. Sin 60 depan dibagi miring. Akar 3 per 2. Atau kalian boleh tulis 1 per 2 akar 3. Kemudian cos 60. Cos 60 berarti setengah. Ya, kemudian berapa tan 60? Tan 60 berarti akar 3 per 1 atau kalian boleh tulis sebagai akar 3. Tuh ya. Jadi kalau kalian tidak tidak bisa menghafalkan perbandingan trigonometri sudut istimewa, maka dapatkan saja nih gambarnya. Jadi kamu buat segitiga. Misalkan di sini 60, 30, di depan 30 itu 1, di depan siku-siku itu 2, di depan 60 itu akar 3. Nah, setelah itu kalian bisa tentukan trigonometri. Begitu ya, itu salah satu untuk penggunaannya. Selanjutnya, kita menuju ke sudut istimewa lainnya. Segitiga istimewa lainnya yaitu segitiga khusus, segitiga siku-siku sama kaki, di mana sudut-sudutnya adalah 45, 45, dan 90 derajat. Ya, dia sama kaki ya, sepanjang kaki siku-sikunya sama. Sudutnya sama-sama 45. Nah, kita coba nih. Kita menggunakan bantuan teorema Pythagoras. Kita coba kalau misalkan kita punya panjang sisi AB-nya 1, di sini 1, kemudian AC-nya juga 1, maka sisi miringnya berapa? Ya, 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2 ya. Nah, kemudian di sini ukuran sudutnya 90, kemudian 45, 45 derajat. Nah, di sini perbandingannya 1 banding 1 akar 2. Kita coba kalau yang 2. Akar dari 2 kuadrat 4 tambah 4, akar 8. Akar 8 itu berapa sih? Akar 8 ya 4, akar dari 4 kali 2 ya, 2 akar 2. Ya, kelihatan ya nih, 2 akar 2. Coba kalau 10. Sini 10. Akar dari 100 tambah 100. Berapa akar dari 200? Ini berapa sih akar dari 100 kali 2? Berarti 10 akar 2. Nah, kita tahu nih. Jadi kalau di sini 10 ya di sini akar 10 akar 2. Berarti kalau kita punya lagi misalkan di sini 5, di sini pun 5, di sini akan dapat 5 akar 2. Begitu ya. Jadi kalau kita simpulkan, kita lihat, maka ya perbandingan terkecil ketika kita mempunyai panjang sisi siku-sikunya adalah 1. 1, di sini 1, berarti di sini akar 2. Itu ya, itu perbandingannya. Jadi kita tulis yuk, coba di sini kalau kita melihat polanya ya. Kita lihat polanya di situ, kita bisa tuliskan perbandingan sisi segitiga khusus di mana ada sudut istimewa 45 derajat di situ. AC-nya perbandingannya 1, AB-nya perbandingannya 1, BC-nya perbandingannya tadi berapa? Akar 2. Dari segitiga ini kalian bisa tentukan nilai perbandingan trigonometrinya. Sin 45 derajat. Ini ya, kita lihat 45 derajat, sin 45 derajat adalah 1 per akar 2, atau kalian boleh tulis setengah akar 2. Bagaimana dengan cos 45? Cosnya 1 per akar 2 juga. Berapa ini? Setengah akar 2. Lalu berapa tan 45? Tan 45 1 per 1 adalah 1. Oke, ini untuk sudut istimewa yang 45 derajat. Kita lanjut ke hubungan antar panjang sisi sudut 53 dan 37 ya. Nah, 53 dan 37. Nah, jadi untuk perbandingan sisi segitiga yang mempunyai sudut 37 dan 53 adalah seperti ini. Jadi, sudut yang diapit sisi dengan panjang 5 dan 3, maka
sudutnya adalah 53 dan satunya adalah 37. Itu ya, ingatnya 5 sama 3 ya berarti 53. Ya, kita langsung saja tuliskan sin 37 derajat. Kita lihat 37 nih. 37 sinnya adalah berarti 3 per 5. Cosnya 4 per 5. Perbandingan samping bagi miring. Tan 37 adalah 3 per 4. Sekarang yang sudut 53-nya depan per miring. Depannya 4. 4 per 5. Cos 53. 53 cosnya 3 per 5. Dan tan 53 adalah 4 per 3. Dari semua yang sudah kita dapatkan, kita bisa rangkumkan dalam satu tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa yang sudah kita temukan. Untuk 0 dan 90 derajat, kalian pelajari pada aktivitas sebelumnya ya. Oke, jadi kalian bisa compare, kalian bisa bandingkan nilainya. Yang aktivitas sebelumnya kita gunakan desimal, kali ini kita menggunakan akar-akar. Begitu ya. Oke, Ibu bagikan juga lembar kerjanya apabila kalian akan langsung mengisi lembar kerja tersebut mengikuti video yang Ibu share kali ini. Jadi kita bisa langsung gunakan, kalian hafalkan juga nilai perbandingan trigonometri dari sudut-sudut istimewa di kuadran 1 sesuai dengan tabel ini. Begitu ya. Itu saja untuk aktivitas hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.